Perkembangan teknologi dari analog ke digital dalam industri penyiaran atau broadcast telah mengubah secara mendasar cara konten disampaikan, diproduksi, dan dikonsumsi oleh audiens. Ada beberapa poin terkait dengan evolusi ini. Yang pertama adalah perubahan dari analog ke digital. Sebelum era digital, penyiaran terutama menggunakan teknologi analog seperti pita magnetik dan transmisi gelombang radio. Namun, dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komputer dan komunikasi, industri broadcast secara perlahan beralih ke teknologi digital. Lalu yang kedua, kualitas dan konsistensi. Salah satu keuntungan utama dari teknologi digital adalah kualitas gambar dan suara yang lebih baik serta konsisten yang lebih tinggi dalam penyiaran. Hal ini terjadi karena sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dan degradasi dibandingkan dengan sinyal analog. Yang ketiga, efisiensi penggunaan spektrum. Teknologi digital memungkinkan pengguna spektrum dengan frekuensi yang lebih efisien, memungkinkan lebih banyak saluran dan layanan yang disediakan dalam bandwidth yang sama. Lalu yang keempat adalah fleksibilitas produksi. Produksi konten digital memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses editing, penyimpanan, dan distribusi konten. Hal ini memungkinkan penyiar untuk dengan mudah memodifikasi dan menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Lalu yang kelima adalah konvergensi media. Teknologi digital telah memfasilitasi konvergensi antara media tradisional seperti televisi dan radio dengan platform digital seperti internet dan media sosial. Ini membuka pintu bagi penyiaran lintas platform dan interaksi yang lebih besar dengan audiens. Yang keenam adalah interaktivitas. Melalui teknologi digital, penyiar dapat menawarkan pengalaman yang lebih interaktif kepada audiens, seperti voting secara langsung, komentar secara langsung, dan integrasi media sosial dalam siaran mereka. Lalu yang ketujuh adalah penyiaran on demand. Salah satu tren yang signifikan adalah pertumbuhan layanan penyiaran on demand, di mana konten dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Ini memungkinkan audiens untuk mengontrol pengalaman menonton mereka sendiri. Lalu yang kedelapan adalah analitik dan personalisasi. Teknologi digital memungkinkan penyiar untuk mengumpulkan data analitik tentang perilaku penonton, sehingga mereka dapat memberikan konten yang lebih dipersonalisasi dan relevan. Perkembangan ini telah membawa transformasi besar dalam industri penyiaran, memungkinkan penyiar untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens lebih efektif, sementara juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penonton. Awal mula perkembangan atau transisi dari teknologi analog ke digital dalam industri penyiaran dimulai pada akhir abad ke-20, tetapi puncaknya dapat diidentifikasi pada tahun 1990-an. Pada periode ini, teknologi digital mulai menggantikan secara signifikan teknologi analog dalam berbagai aspek penyiaran. Proses transisi. Pertama-tama, pengenalan format televisi digital seperti High Definition Television atau HDTV menjadi tonggak penting dalam perubahan ini. HDTV menawarkan resolusi gambar yang jauh lebih tinggi daripada format televisi analog tradisional, memberikan pengalaman penonton yang lebih jelas dan detail. Kemudian, standar kompresi video digital seperti MPEG memungkinkan penyiaran untuk menyampaikan konten dengan kualitas yang baik menggunakan bandwidth yang lebih efisien. Proses lanjutan, perkembangan ini juga terjadi seiring dengan migrasi dari penyiaran analog ke digital. Contohnya di Amerika Serikat, pemerintahan mengumumkan rencana untuk mengakhiri penyiaran televisi analog pada tahun 2009, yang menandai langkah penting menuju transisi ke penyiaran digital secara penuh. Dampak positif perkembangan teknologi analog ke digital, menghubungkan orang di seluruh dunia, penyebaran informasi yang cepat, munculnya media sosial sarana berbagi file, dan memajukan dunia pendidikan. Dampak negatif perkembangan teknologi analog ke digital dalam industri penyiaran atau broadcast. Menurunkan semangat juang bagi sebagian orang, karena segalanya terasa mudah. Banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam bidang bisnis,
kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Demikian informasi terkait dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Kita sebagai warga negara yang baik harus lebih bijak dan jeli dalam memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Semoga kedepannya akan selalu ada solusi yang dapat memberantas dampak negatif yang kemungkinan akan semakin meningkat.